Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel Ngaji Budaya Nusantara. Hari ini, kita akan membahas topik yang cukup sensitif, tetapi penting untuk direnungkan bersama, yaitu, berebut nasab, bukan nasib. Sering kita mendengar orang membanggakan nasab atau keturunan mereka. Bagi sebagian orang, status keturunan dianggap sebagai kebanggaan dan menjadi penentu kehormatan. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar nasab menentukan nasib kita? Dan bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Mari kita bahas. Isu ribut-ribut tentang nasab yang akhir-akhir ini mulai ramai diperbincangkan kembali di sebagian kalangan umat Islam. Tokoh Indonesia yang berjuluk Raja Dangdut Haji Rhoma Irama misalnya, dengan menceritakan pengalaman pribadinya ketika mendengar penceramah yang berlatar belakang Habib menyampaikan pernyataan, itu kalau ada anak Habib walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun penzina, pencuri, penjudi, jangan kait ape-ape. Dia itu turunan Nabi, jangan disakiti, jangan diomelin, dia itu ahli surga, kata Rhoma Irama meniru ucapan Habib tersebut. Sumber TV1news.com, 22 Juni 2024. Menurut Rhoma Irama, seandainya nasab Ba'alwi benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan banyak umat yang mencintainya. Dan oleh karena itu, Rhoma Irama menyarankan kepada para pemilik nasab Ba'alawi untuk menelaah kembali ayat-ayat Al-Quran yang dipelajari agar tidak menyesatkan. Sumber TV1news.com, 22 Juni 2024. Sontak saja pernyataan Rhoma Irama mendapatkan tanggapan keras dari kelompok yang selama ini berada di barisan nasab Ba'alawi. Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab sama-sama meminta Rhoma untuk menunjukkan siapa Habib yang berkata demikian. Menurut Habib Rizik dan Habib Bahar tidak ada ajaran yang menghalalkan perkara mabuk-mabukan, zina, mencuri dan lain sebagainya. Justru nasab Ba'alawi memiliki tanggung jawab double, ganda. Sebenarnya bila kita tarik ke belakang, perdebatan mulai memanas ketika ada oknum yang mulai memberikan pernyataan merendahkan tokoh-tokoh NU pun, memancing respon yang agak ekstrim hingga mengeluarkan pernyataan kalau memang Ba'alawi benar-benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus dibuktikan secara ilmiah, yaitu dengan cara melakukan tes DNA dan membongkar makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil sampelnya. Perdebatan semacam di atas tidak berhenti di level tokoh nasional. Beberapa hari yang lalu Kiai Husni menceritakan, ada rombongan habaib dari Bondowoso dan Jember silaturahim kepada beliau dan salah satu tema perbincangan yang didiskusikan tidak terlepas dari nasab Ba'alawi. Mereka menanyakan sikap dan pandangan Kiai Husni tentang nasab Ba'alawi. Sayangnya yang diperebutkan tentang nasab, bukan nasib. Begitu dahulu beliau memberikan jawaban pada habaib. Lebih lanjut, Kiai Husni menjelaskan sikap beliau tidak terlepas dari sikap-sikap yang sudah dicontohkan oleh para salafuna soleh terutama di Jamiah Nahdlatul Ulama, NU. Kiai Husni tidak terlalu ambil pusing dengan perdebatan pernasaban, karena bagi beliau yang lebih terpenting adalah atsarun nubuwah, jejak ajaran kenabian, yang terlihat dari sikap cinta terhadap ilmu dan akhlak yang dicontohkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nutfah nubuwah tidak hanya melulu diartikan keturunan biologis, namun diperluas pada orang-orang yang mempraktekkan ilmu dan akhlak yang dicontohkan Nabi. Bisa jadi, orang yang sama sekali tidak ada gen biologis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun cinta pada ilmu dan berperilaku sesuai akhlak yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut mewarisi nutfah nubuwah. Sebagaimana halnya sahabat Salman Al-Farisi yang diakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Ahlul Bait, meskipun beliau tidak terlahir dari darah daging Nabi dan bukan dari suku Quraisy. Pandangan dan sikap Kiai Husni juga tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan Profesor Quraish Shihab, ahli tafsir Al-Quran Indonesia yang tergolong Habib, namun tidak pernah mau dipanggil Ya Habib. Menurut beliau yang lebih penting adalah kita tonjolkan akhlak kita, ilmu kita, pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasulullah bangga. Orang ribut tentang apakah ini keturunan Rasulullah atau tidak, saya tidak komentar itu. Sumber nuonline.or.id, 13 Mei 2023. Oleh karena itu, perdebatan tentang nasab semestinya lebih diarahkan untuk mencontoh perilaku dan akhlak yang diteladankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menumbuhkan sikap saling menghargai, saling menghormati, menghindari sikap menghina dan merendahkan. Patut untuk kita perhatikan, renungi dan ikuti para ulama panutan di negeri tercinta kita ini. Para ulama terdahulu seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekhona Holil Bangkalan, Kiai Haji Abdul Karim Manaf Lirboyo, Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Haji Marzuki Dahlan Lirboyo, Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Pandanasri Kertosono Nganjuk, Syekh Ihsan Jampes, Syekh Muhammad bin Abdul Ghani Al-Banjari, Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Haji Hamid Pasuruan, dan ulama salaf lainnya. Beliau mengajarkan kita semua agar tidak berlarut-larut dalam polemik apalagi polemik pemecah belah. Jangan sampai kita jatuh dalam adu domba antara mereka. Hal itu hanya membuat keadaan semakin memanas, hubungan erat umat Islam akan direnggangkan, persatuan bangsa Indonesia akan hancur berantakan. Cukuplah kita mengikuti para as-salafus syalih.
Andai kata saya pribadi ditanya bagaimana tanggapan saya soal kontroversi nasab Ba'alawi, maka jawaban saya kurang lebih hampir sama dengan Kiai Haji Cep Heri Syarifuddin, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rahim, Bogor. Setidaknya hal berikut sangat relevan untuk digunakan. 1. Guruku mengajarkan bahwa jika diteliti, setiap wali itu pasti ada hubungan nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Tetap hormati habaib karena nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika ceramahnya atau akhlaknya ngaco, tidak usah diikuti. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. 3. Kemuliaan seseorang itu diukur dari ketakwaannya, bukan nasabnya. 4. Pembela seseorang di hari kiamat adalah amalnya sendiri, bukan nasabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menolong keluarganya sendiri di hari kiamat jika mereka tidak bertakwa. 5. Tetap berhusnudon kepada siapapun, khususnya soal ketersambungan nasab habaib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena lebih baik husnudzon yang salah daripada suudzon yang benar. 6. Jangan terpancing terhadap upaya untuk mengadu domba antara habaib dan kiai. 7. Tetaplah fokus kepada pembenahan diri dan tugas utama menebar manfaat kepada sesama. Kalau sudah begini, harusnya polemik nasab selesai. Sudahlah kita kembali ke jalur ilmu. Utul, ilmu darajat, dan itu tidak ada pengecualian. Terus habaib kemudian menjadi auto product. Dan bagi teman-teman sekalian ini hendaklah untuk terus membentengi diri dengan ngaji, dan ngaji. Karena belajar dan mengaji adalah jalan ninja yang sejati yang akan menyelamatkan kita sampai akhir hayat nanti. Sahabat semua, kita sudah sering mendengar bahwa perpecahan dan adu domba hanya akan membawa kerusakan. Jangan biarkan kita terjebak dalam polemik yang memecah belah, apalagi sampai merusak persatuan kita sebagai umat Islam dan sebagai bangsa Indonesia. Mari kita hindari segala bentuk provokasi yang dapat memanaskan suasana. Kita harus bersatu, memperkuat ukhuwah, menjaga hubungan baik antara ulama, habaib, dan seluruh elemen masyarakat. Persatuan ini adalah kunci kejayaan bangsa. Jika Anda setuju dengan pentingnya menjaga keharmonisan ini, mohon dukungannya untuk subscribe ke channel Ngaji Budaya Nusantara. Anda akan mendapatkan konten-konten yang mengajak pada kebaikan dan persatuan. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini agar pesan perdamaian dapat tersebar luas. Tulis pendapat Anda di kolom komentar tentang bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga persatuan di tengah perbedaan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.